Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Abdi Widodo dengan NPM 6214117 dari kelas D4 LB4D. Di sini saya akan mempraktekkan tugas worksheet untuk mata kuliah permodelan simulasi dan logistik dengan dosen pengampu Bapak Taufan Mahardika. Baik, langsung saja di sini saya memberi nama sistemnya yaitu antrian teller dengan jumlah sistem server yaitu adalah 1, tanggal pencatatannya 24 November 2021. Lokasi pencatatan ada di kantor pos Villa Mutiara Cikarang dengan jam mulai pencatatan yaitu jam 13.44 menit dan jam selesai pencatatan yaitu jam 15.48 menit. Kemudian di sini ada datanya, saya mencatat sebanyak 30 konsumen. Dan di sini sudah ada datanya jam, menit, dan detik kedatangan, serta jam, menit, dan detik selesai. Baik, langsung saja di sini saya sudah membuat template-nya untuk kedatangan per detik. Di sini rumusnya kita mencari hanya menjumlahkan saja, yaitu detik kedatangan ditambah dengan menit kedatangan. Karena 1 menit itu adalah 60 detik, maka dikalikan 60, ditambah dengan jam kedatangan dikalikan 3.600, karena 1 jam ada 3.600 detik. Kalau sudah, kita tinggal tarik ke bawah saja, supaya mempercepat. Oke. Kemudian selesai juga sama, kita hanya perlu detik selesai, ditambahkan dengan menit selesai, dikalikan 60, ditambahkan jam selesai dikali 3.600, karena 1 jam ada 3.600 detik. Setelah itu kita tarik lagi ke bawah. Oke. Nah, karena pengunjung pertama itu dia tidak mengantri, kan kita kasih dia 0. Kemudian untuk yang kedua ini, kita menggunakan rumus if. If atau jika selesai detik selesai ini jumlahnya dia lebih besar dari jumlah kedatangan detik itu, maka selesai ini dikurangi dengan kedatangan. Jika tidak, maka dia adalah 0. Itu. Lanjut, kita tarik saja ke bawah lagi supaya bisa mempercepat. Oke, setelah sudah, untuk pelayanan di sini juga ada rumusnya. Untuk pelayanan yang detik, dia hanya dikurangi saja. Detik selesai, dikurangi dengan jumlah antrian, dikurangi dengan kedatangan. Nah, kita tarik lagi ke bawah. Kemudian untuk pelayanan baik, setelah itu untuk mencari jumlah pelayanan dalam bentuk jam, kita hanya perlu membaginya saja. Dibagi dengan 3.600, karena 1 jam ada 3.600 detik. Kemudian kita tarik kembali sampai bawah. Setelah hasilnya keluar semua, kita melanjutkan mencari rata-rata pelayanannya menggunakan rumus average. Kita tarik ini sampai ke bawah. Kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian yang ini juga sama, kita menggunakan rumus average. Kita tarik dari atas sampai bawah, tutup kurung dan enter. Setelah itu kita mengerjakan yang ini, sudah ada template juga. Untuk total waktu pengamatannya di sini tertera 2 jam. Kemudian untuk total konsumen di sini ada 30 konsumen. Dan tingkat kedatangan konsumen per jam itu rumusnya adalah total konsumen dibagi dengan total waktu pengamatan, yaitu 15 konsumen per jam. Dan untuk tingkat pelayanan konsumen itu rumusnya adalah 1 dibagi dengan rata-rata pelayanan. Di sini rata-rata konsumennya. Rata-rata tingkat pelayanan konsumen per jam. Setelah kita sudah mendapatkan itu, kita lanjut ke pembangkit kedatangan konsumen. Di sini juga sudah ada template-nya. Untuk tingkat kedatangan konsumen, kita ambil dari sini 15 konsumen per jam. Untuk tingkat kedatangan konsumen per menit, itu hanya perlu kita bagi saja. Nah, di sini sudah ada. Untuk mencari lambda per jam, di sini kita menggunakan rumus eksponensi XP
sama dengan minus dari konsumen per jam. Nah, kita dapat segini. Untuk menit juga sama. Mulai ini di menitnya saja. Setelah kita dapat, untuk pengamatan waktu mulainya itu dia ada pada pukul 13.44 dan selesainya ada pada 15.48. Pengamatan 2 jam, dan untuk diubah ke menit ada dikalikan dengan 60 menit. Nah, untuk waktunya di sini dia memulai pada pukul 13.44 menit. Kemudian untuk rumus waktunya, sini kita bisa menggunakan waktu di sini ditambah 1 dibagi 24 dibagi dengan 60. Kita bisa di sini. D14. Nah, kita tarik saja sampai ke bawah sampai ke 120 karena 2 jam itu 120 menit. Yang atasnya juga sama demikian, kita tinggal tarik saja ke bawah. Setelah sudah mendapatkan semua angka tersebut, lalu kita untuk memunculkan nilai acak. Nah, di sini kita menggunakan rand saja. Kemudian setelah itu kita untuk mencari konsumennya. Nah, di sini kita menggunakan rumus if, di mana konsumen ini if ini nomor acak yang ada di konsumen pertama itu kurang dari sama dengan ini L yang menit ya. Kita menggunakan L yang menit. Kalau tidak itu maka dia 0, kalau itu maka dia 1. Jangan lupa di sini kita dikasih dolar ya untuk menguncinya. Setelah itu kita tarik ke bawah. Di sini jangan lupa kita lock ya supaya angkanya tidak berubah. Kita menggunakan di copy lalu paste spesial. Nah, supaya dia tidak berubah angkanya. Setelah kita mendapatkan semua ini, kita bisa memfilternya di data filter. Kemudian konsumen kita klik yang satu karena kita hanya mengambil data yang satu saja. Setelah itu kita blok yang waktu ini dan juga konsumen yang ada angka satunya di sini. Lalu kita copy dan kita pindahkan ke langkah selanjutnya yaitu pembangkit pelayanan konsumen. Dan kebetulan juga di sini saya sudah membuat template-nya. Jadi di sini kita tinggal paste saja. Nah, setelah kita paste hasilnya maka seperti ini. Setelah kita menentukan hasil seperti ini, kita jangan lupa untuk memunculkan tingkat pelayanan konsumennya yang ada dari worksheet tadi. Ini dia tingkat pelayanan konsumen, kita copy saja dan kita pindahkan ke sini. Kita paste. Kemudian untuk ini juga kita menimbulkan nomor acak atau memunculkan nomor acak terlebih dahulu dan between, dan kita tarik ke bawah. Dan kalau bisa kita langsung lock saja supaya tidak terkunci, supaya tidak berubah angkanya. Setelah itu untuk mencari waktu pelayanan per jam, kita bisa menggunakan rumus len. Nah, ini dia len dari ini nomor acak yang konsumen pertama dibagi dengan tingkat pelayanan konsumen.
kita tutup kurung. Nah, kita sudah ini seperti ini. Jangan lupa kita kasih dolar supaya untuk penguncinya. Jadi tinggal tarik ke bawah. Untuk rumusnya di sini ada minnya ya. Nah, langsung saja tarik ke bawah. Untuk waktu pelayanan menitnya kita bisa menggunakan rumus roundup. Roundup yang E7 atau waktu pelayanan jam di sini. Lalu kita kalikan dengan 60 karena 1 jam ada 60 menit. Jika ya, maka dia adalah 0. Nah, sudah muncul, kita langsung tarik lagi ke bawah. Kemudian untuk waktu pelayanan, dia untuk waktu pelayanan menit ini dibagi dengan 24 dibagi dengan 60. Nah, sudah muncul dia ya. Waktu pelayanan ini hanya sebagai penjabaran dari menit ini saja. Kemudian untuk yang antri, karena yang pertama itu tidak ada antri, maka dia adalah 0 menit ya. Misalnya. Kemudian untuk selesainya dia menggunakan rumus jumlah antrian per menit ditambahkan dengan waktu pelayanan di sini. Kemudian jumlah selesai di sini adalah jumlah antrian per menit ditambahkan dengan waktu di sini. Kemudian ditambahkan dengan waktu pelayanan di sini. Nah, sudah situ betul. Kemudian untuk yang jumlah antrian per menit kita menggunakan rumus if lagi, di mana jumlah selesai ini jika lebih besar daripada waktu konsumen yang kedua, maka dia itu jumlah selesai akan dikurangi dengan waktunya. Jika tidak, maka dia adalah 0. Nah, setelah itu kita tinggal tarik ke bawah. Dia sudah ada di sini ya. Nah, ini juga kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah muncul tuh dia. Di sini ini salah ini. Kita lihat saja. Oke. Nah, di sini kita sudah memunculkan ya bahwa untuk konsumen di kantor pos Villa Mutiara Cikarang ini dia memiliki jumlah konsumen yang 30, alias dia jumlah yang sedikit dalam pengamatan saya. Dan di sini untuk jumlah antrian per menitnya di sini ada 2 konsumen ya. Dia mengantri 2 menit dan mengantri selama 1 menit. Untuk konsumen yang datang pada pukul 15.07 dan konsumen pada pukul 14.58. Oke, segitu saja pembahasan dari saya mengenai worksheet untuk kantor pos Villa Mutiara Cikarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.